Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini tanggal 26 Februari 2025. Tuhan mau semakin banyak mendirikan pendoa syafaat. Tuhan mau semakin banyak mendirikan pendoa syafaat. Saudara, saya bergumul di hari ini. Tema firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan menyuruh saya dengan tema seperti ini. Saya tidak menyangka bahwa tidak habis pikir apa yang terjadi di negara ini, di mana hari ini dihebohkan dengan Pertamax, tapi isinya bunyinya Pertamax, tapi isinya Pertalite. Dan ini sudah bukan lagi rahasia dari masyarakat yang ada, tapi lewat Kejagung, lewat pemerintah yang luar biasa, oknum-oknum yang sangat jahat, oknum-oknum yang sangat nakal, boleh dibongkar. Mafia-mafia, kasus-kasus yang sangat besar, 179 triliun kalau tidak salah. Dan ketika saya belajar firman Tuhan ini, mari kita melihat Mazmur 145. Tuhan menyuruh saya sampaikan supaya semakin banyak orang Kristen menjadi barisan pendoa syafaat. Apa sebab? Karena lewat kita bersyafaat, lewat kita berdoa, dan Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi, kasus ini boleh terbongkar karena barisan pendoa syafaat. Saudara mau percaya atau tidak, tetapi bagi saya inilah yang Tuhan beritahukan. Masih ada banyak kasus-kasus di negara ini, kejahatan-kejahatan yang bisa terbongkar lewat peran penting barisan terdepan yang bernama pendoa syafaat, yang berdiri untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, negara kita sebenarnya negara yang kaya raya, tetapi sayang masyarakat banyak tidak menikmati karena korupsi yang banyak. Saudara, Mazmur 145 ayat yang ke-7, LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan karena kemurahannya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan juga menentang kejahatan. Dan sudah sekian lama, sepintar-pintarnya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Dan hari ini saya menyerukan barisan-barisan pendoa syafaat. Dan mari pemirsa, ayo come on, berdiri untuk bangsa ini. Alkitab tidak mengajari kita demo-demo di jalan, tidak. Tetapi Alkitab yang kita baca ini, kita minta
pertolongan Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Demonya orang Kristen masuk di kamar dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Tetapi orang-orang dunia demonya di jalan-jalan. Tetapi Alkitab mengajari kita, demonya di dalam kamar berseru kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Semua kejahatan hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi, semua kejahatan hanya Tuhan yang tahu. Ayat yang ketujuh, peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Saudara, sampai hari ini terjadi krisis kepercayaan. Karena apa krisis kepercayaan? Banyak ketidakadilan terjadi, kejahatan terjadi. Mereka yang punya gelar yang melakukan kejahatan, mereka yang berduit yang melakukan korupsi di sana sini. Dan tentang keadilan mereka dan tentang keadilan Tuhan, mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu maha adil. Dan bagi saya dengan istri saya, kami lebih banyak tingkatkan berdoa bagi bangsa dan negara ini, supaya tidak terjadi lagi yang namanya korupsi. Allah mau kita bukan jadi penonton, lihat-lihat di televisi saja, baru kita berkomentar-komentar di rumah, apalagi komentar di Facebook, di medsos. Tetapi sebaiknya yang kita lakukan adalah ajak suami istri berdoa di kamar, serukan kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong bangsa ini. Ngeri di mana yang terjadi di hari ini. Korupsinya bukan lagi angka miliar, ratusan triliun. Siapa lagi yang bisa menolong bangsa ini kalau bukan Raja di atas segala raja? Manusia banyak omon-omon di akhir zaman ini. Omon-omon doang di akhir zaman ini. Itulah manusia. Tetapi kalau Tuhan, apa yang dia katakan, itu dia tepati. Janjinya ya dan amin. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu. Kita peringati besarnya kebajikan Tuhan. Kita akan masyurkan. Dan bagi saya, iman saya berkata, ini semua kasus 179 kalau tidak salah triliun adalah karena campur tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada Kejagung, Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah. Dan kita terus doakan pemerintah yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan di dalam nama Yesus Kristus. Banyak dosa yang aneh-aneh akan muncul. Suami kita tidak tahu ternyata dia berbuat dosa, bukan selingkuh dengan sesama perempuan atau dengan perempuan, tetapi dia selingkuh dengan sesama jenis yang istilahnya homoseksual. Inilah akhir zaman.
Sudah pernah terjadi, terungkap istrinya dia sudah tidak sayangi, tetapi bapak sudah menyayangi sesama jenis laki-laki homoseksual. Jadi kita mau lari kemana selain doa? Doa adalah nafas kehidupan. Dan tokoh-tokoh hebat yang pernah saya katakan, Nehemia adalah pendoa syafaat, Abraham, Daud, Yeremia, Paulus, Timotius, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau, Tuhan sangat senang. Matanya tertuju di rumah-rumah yang sudah melakukan pendoa syafaat. Mendirikan beberapa minggu yang lalu saya khotbah ini, dan ternyata kalau tidak salah belum sampai 1 bulan atau sudah 1 bulan, Allah ingatkan kembali kepada saya, cek kepada pemirsa channel ini, apakah di channel ini sudah mendirikan atau belum. Hanya doa yang mampu menolong bangsa ini. Ayat yang ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kenapa engkau berkata, kenapa ya saya nggak dihukum-hukum? Padahal saya sudah berselingkuh, padahal saya sudah sering pukul istri saya, padahal saya sudah lama jadi penjudi. Karena Tuhan pengasih dan penyayang dan panjang sabar, tetapi tidak maha panjang sabar, maha sabar tidak. Kalau cuma panjang ada batas waktu, tapi kalau berbicara maha tahu itu tidak ada batas waktu. Maha kuasa, tetapi Alkitab tidak mencatat maha sabar atau maha panjang sabar, tidak. Jadi ketika kita berbuat dosa, hari ini kita harus bereskan dengan Tuhan. Kenapa setiap kali kami berkhotbah harus mengatakan dosa? Karena upah dosa adalah maut. Dan maut itu berarti api neraka yang kekal. Kami tidak menghakimi, tapi kami mau sampaikan, kami hanya pewarta firman, menjadi penyambung lidahnya Allah. Allah mau kita benar-benar hidup sesuai dengan aturannya Tuhan. Kalau kita mau diberkati, mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan firman Tuhan. Tetapi jangan dengan terpaksa. Sorry ya, Tuhan tidak akan memberkati orang yang melakukan firman terpaksa. Oh, pendeta bilang diberkati Tuhan dengan luar biasa, oh jadi saya harus cepat. Bukan seperti itu. Tapi ada rasa penyesalan untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama, dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Setiap hari kami memperingatkan tentang dosa, dan kami pun selalu hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Saudara, besar kasih setia Tuhan. Saya adalah tadinya orang pendosa. Masuk ke 1 SMA, saya sudah ketagihan dengan yang namanya diskotik, dugem-dugem.
Walaupun di kampung-kampung dulu, diskotiknya ketika ada pernikahan, malamnya ada disko. Dan habis ibadah, saya pulang ke rumah ganti baju, pergi ke diskotik, sampai tawuran di diskotik, berkelahi antar kampung, sehingga itu yang menyebabkan saya bisa masuk penjara 21 hari. Tetapi ayat inilah yang membuat Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar. Tuhan masih bersabar dengan dosa saya, dan saya tidak mau sia-siakan kesabarannya Tuhan. Tetapi orang yang menyia-nyiakan kesabarannya Tuhan, ada satu waktu seperti firman Tuhan berkata, Firaun akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Ingat, ada tahap tertentu, ada satu waktu, kalau engkau sudah bertahun-tahun tidak bertobat, jangan sampai terjadi seperti Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun, dan dia dibinasakan lewat Laut Teberau. Dan ada banyak cara Tuhan membinasakan manusia. Tuhan itu maha kuasa. Ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang. Wow. Baik kepada semua orang. Waktu Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari, Tuhan tidak pisahkan yang baik-baik. Dia hidup di tempat bumi yang berbeda, yang jahat-jahat di bumi yang berbeda. Tidak, sama-sama dapat matahari, sama-sama dapat bulan yang bercahaya, bintang-bintang. Amin. Tuhan itu baik kepada semua orang, agama apapun, suku apapun, etnis apapun, Tionghoa, Tuhan itu sangat baik kepada semua orang. Yang jahat, Tuhan tidak memenjarakan orang yang jahat. Kalau seandainya Tuhan memenjarakan orang yang jahat, pasti penjara Tuhan adalah penjara yang terbesar di dunia. Kalau di dunia hanya yang diketahui oleh manusia, harus disidang dulu, harus kumpulkan barang bukti banyak, 2-3 orang saksi, alat-alat bukti. Tapi Tuhan maha tahu, nggak perlu alat bukti sekalipun, Tuhan bisa tunjukkan di layar lebar. Kalau seandainya Tuhan menjadi hakim, hakim langsung seperti hakim di dunia ini. Tapi itulah Tuhan panjang sabar. Tuhan itu baik kepada semua orang. Saudara, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun etnismu, di Irak Tuhan sudah bekerja. Iran, banyak negara Timur Tengah Tuhan sudah bekerja. Pakistan, Tuhan bekerja. India, Cina, Tuhan bekerja. Di negara-negara yang tidak takut Tuhan, sekarang sudah menjadi takut akan Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Baik. Saudara, kejahatan apapun, saudara jangan berputus asa.
Dengan keadaan dunia sekarang yang tidak menentu, keuangan kita terjepit, tidak bisa lagi bayar rumah kos, bayar rumah kontrak. Bahkan kami mengalami kesaksian banyak mujizat terjadi di saat injury time, di saat sudah mau habis bulan, di saat kami harus membayar tanah gereja Tuhan adakan. Di injury time, di saat kami mau putus asa, di saat kami tidak berdaya, Tuhan tolong kami. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Luar biasa. Tuhan penuh rahmat, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Asalkan kita percaya kepada Dia, asalkan kita beriman kepada Dia, Yesus satu-satunya penyelamat dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Benar, saya katakan dalam khotbah saya beberapa hari yang lalu, orang yang jadi kaya karena menjual soto Makassar, sapi-sapi itu ciptaan Tuhan. Orang yang jadi kaya karena menjual ayam potong harus bersyukur kepada Tuhan. Orang yang jadi kaya karena pelihara ternak babi, orang-orang Batak ternak babi bisa menjadikan anaknya jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara hebat. Orang Toraja juga karena ternak babi. Bahkan tanaman nilam sekarang yang mulai viral, banyak orang diberkati karena tanaman nilam. Di Jawa sana banyak yang ada gudang-gudang burung walet menjadi kaya. Kalau mau dipikir burungnya cuma karena liurnya, cuma karena ewenya, ludahnya, orang bisa jadi kaya raya. Waktu saya di Jember, saya melihat beberapa pengusaha sukses karena pelihara burung walet. Inilah yang Tuhan katakan, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bahkan kita tidak ada di SLB. Saya tidak sekolah di sekolah luar biasa. Kita harus bersyukur. Hanya sedikit sekali manusia yang terlahir cacat. 0,1% di dunia tidak sampai 0, berapa 0 kita terlahir dengan sehat, normal. Kita tidak di sekolah luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan ada motivator yang mau bunuh diri. Dia punya kaki cuma berapa senti, tangannya tidak ada, tetapi dia menjadi motivator yang pernah diwawancarai oleh RCTI. 15 tahun yang lalu dia sangat terkenal. 13 tahun yang lalu dia menjadi motivator dunia yang terkenal. Ketika dilihat orang berpacaran, dia mau bunuh diri. Tidak ada yang mencintai dia, tetapi Tuhan mengirimkan dia seorang istri yang cantik dan dia menjadi motivator dunia. Saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan yang di luar logika kita, membuat kita harus bersyukur. Kalau kita masih punya orang tua, kita harus bersyukur. Ada banyak orang yang sudah yatim piatu, dan orang-orang yang kau kasih
akan memuji Engkau. Ternyata Alkitab mencatat orang yang suka memuji Tuhan bukan lewat lagu saja. Ada dua versi kita memuji Tuhan. Yang pertama, kita berkata-kata tanpa lagu. Lagu yang saya maksud adalah seperti lagu Hatiku Percaya, itu lagu. Tetapi ada puji-pujian yang bukan berbentuk lagu, not, tapi kata-kata kita harus terbiasa memuji Tuhan. Ketika saya berkhotbah, kami pun dalam pergumulan keuangan. Kalau mau ikuti, kami tidak bisa lagi memuji Tuhan. Tetapi selalu saya katakan, kalau anak-anak saya, 6 anak saya sehat, saya harus memuji Tuhan. Walaupun keuangan kami terjepit, modal dari usaha kecil-kecilan kami dicuri oleh pencuri, tetapi kami harus belajar berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Lagu ini memang tidak terkenal seperti lagu-lagu yang lain, tapi di kata-kata dari lagu ini sangat menyentuh hati Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara ingat, Lazarus dia bisa bangkit karena Yesus mengucap syukur dalam doa. Ternyata bersyukur adalah sangat menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur akan mendatangkan mujizat-mujizat yang besar, mujizat-mujizat yang ajaib, mujizat-mujizat yang spektakuler. Dan perbiasakan menjadi karakter, menjadi gaya hidup. Kita harus belajar mengucap syukur. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Saudara, salah satu tanda kita mengasihi Tuhan, kita tidak terbiasa, kita caci maki di medsos, kita marah-marah di medsos, berarti mulutmu belum ada ucapan syukur. Tanda ciri kalau dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia berhati-hati mengeluarkan caci maki, marah-marah di medsos. Saudara, ketika kami pencuri masuk, kami tidak marah-marah di medsos. Karena kami tahu Tuhan kami baik. Karena kami tahu Tuhan sudah mengganti barang-barang yang hilang yang bagi kami cukup besar nilainya. Karena Tuhan yang kami sembah, Dia adalah Tuhan yang selalu menyiapkan kebutuhan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Amin. Tak akan Dia membiarkan kita. Dia tahu bahwa hari-hari ini kita membutuhkan keuangan, kita membutuhkan pekerjaan. Pemuda-pemudi Dia tahu kita perlu jodoh, kita perlu keuangan
untuk kuliah. Tuhan tahu, Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Seperti Bapa sayang anaknya, Tuhan sayang sekali kita. Bahkan ketika Tuhan mau memusnahkan orang di zaman Nuh, Dia masih perintahkan kepada Nuh buat batra binatang-binatang liar, binatang-binatang buas masih dilindungi Tuhan, diselamatkan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dikatakan sungguh amat baik ketika Allah menciptakan manusia. Binatang liar, binatang-binatang buas saja Tuhan selamatkan. Makanya banyak orang penjahat, dia bertobat, Tuhan katakan silakan. Asalkan niat sungguh-sungguh mau bertobat, bukan hanya bertobat hari ini, bulan ini, 3 bulan kemudian kembali ke habitatnya. Bukan seperti itu. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat 11, mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Ya, mari kita umumkan kemuliaan kerajaan Tuhan. Di sorga lengkap, di sorga tidak ada air mata. Tuhan mengirim, bahkan di medsos di mana ya ada nama Martin, dia dimutilasi, pendeta di daerah mana ya saya sudah lupa, dia dimutilasi. Ternyata bukan hanya ayam yang dimutilasi, manusia dimutilasi karena dia menjadi pastor di negara mana saya lupa. Tuhan memanggil hamba Tuhan dari segala suku, bangsa, etnis, supaya semua suku diselamatkan. Bahkan di pedalaman-pedalaman ada hamba Tuhan di sana. Di suku-suku terasing ada hamba Tuhan di sana. 155 tahun yang lalu, Otto dan Geser masuk di tanah Papua ini yang orang bilang orang makan orang, masih kanibal. Bahkan salah satu dari mereka, kalau tidak salah, mati dengan malaria, penyakit malaria. Tuhan selalu kirim orang, Tuhan selalu persiapkan hamba Tuhan untuk menyelamatkan saudara, untuk menolong saudara. Kami punya kesaksian, tikus pun memberkati kebutuhan air kami di Argapura. Di Argapura atas, tempat pertama kami tinggal, itu terkenal susah air. Dan kami sudah ada anak 2. Rumah makan di bawah perlu sekali air. Di kala itu 2006, rumah makan ini terkenal sekali. Baru sedikit rumah makan babi, B2. Di sini bilang B2. Dan setiap air yang hujan, mereka sudah buat talang. Dan semua air masuk di bak mereka di bawah, rumah makan setor namanya. Sampai hari ini masih ada. Kami sulit dapat air. Tidak ada jiwa waktu kami melayani di Argapura. No. Kami bingung mau cari air dari mana. Tetapi tiba-tiba tikus menggigit selang yang besar, setengah ke kami, setengah turun di bak. Ada sekitar 2 tahun baru ketahuan ternyata selang itu sudah bocor.
anak-anak kami Salomo dan Yemima, anak yang pertama dan kedua, merasakan pertolongan dari binatang yang bernama tikus. Itulah keperkasaan Tuhan. Mungkin kami salah satu binatang tikus yang menolong adalah kami orangnya. Itu sekitar 19 tahun yang lalu. Namanya ada 2 anak kecil, perlu mencuci baju, perlu mandi, dan tikus mampu menolong kebutuhan air kami. Cuci baju lumayan. 2 tahun lebih baru ketahuan, oh ternyata tidak semua tempat rumah makan 2006 itu sangat terkenal sekali. Bapak mantan Kapolda Paulus Waterpau sering makan di rumah makan itu. Petinggi-petinggi, orang-orang kaya semua, karena warung B2, warung makan B2 itu masih dihitungan jari. Dan mereka hampir setiap minggu membeli air karena rumah makan mereka ramai sekali. Jadi kalau kami mau mencuci baju di bawah, kami tinggal di lantai 2, mereka di bawah. Mereka sering marah tidak memberikan kepada kami. Dan tikus mampu menolong kebutuhan air bersih kami. Itulah cara Tuhan. Sehingga saya selalu berkata, Tuhan punya triliun cara untuk menolong saya dan menolong saudara. Tuhan punya triliun cara. Mari kita hubungkan kebesaran Tuhan. Tuhan punya triliun cara untuk menolong kita. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Keperkasaan Tuhan mengatasi langit dan bumi seindah ini. Sampai hari ini ilmuwan Cina mau menghidupkan orang mati, namun sampai hari ini ada 10 mayat yang mereka simpan untuk mereka mau buat penelitian. Mereka mau membangkitkan orang mati sampai hari ini. Mereka dan doa saya, dan saya percaya tidak akan pernah berhasil. Ilmuwan dari Cina ini. Ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Kerajaan Tuhan abadi. Pemerintahan di dunia ini paling tertinggi 32 tahun. Bahkan itu hanya 2 negara, Presiden kita Soeharto dan negara yang mana. Tetapi hanya Tuhan, kerajaannya berabad-abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Jadi pemerintahan Tuhan tetap melalui segala keturunan. Yakin kalau kita percaya Tuhan, jangan ragu-ragu, mujizat gak akan terjadi. Orang Kristen yang suka ragu-ragu. TNI saja berkata, ragu-ragu mundur. Itu kalau kami ke Ifar Gunung, di tempat markasnya latihan dari TNI, mereka punya moto ditulis besar-besar, ragu-ragu mundur. Begitu juga dengan iman, orang Kristen kalau ragu-ragu, mujizat tidak akan pernah terjadi. Mujizat hanya milik orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
Kalau pemimpin-pemimpin dunia, ada lagu yang berkata, manis di bibir, memutar kata, cuma di awal-awal yang manis. Yang istilah keren sekarang, omon-omon. Tetapi Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Mari kita semakin setia berdoa, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan mencari orang sungguh-sungguh melayani Dia. Tuhan memberikan upah. Saudara, di dunia ini saja setiap tahun standar upah gaji di Indonesia naik, apatah lagi Tuhan kita. Sekali lagi, kalau manusia manisnya cuma di awal, manisnya cuma di waktu kampanye, tapi kalau serta duduk lupa dengan janjinya. Tetapi Tuhan, Alkitab mencatat dan terbukti Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Tuhan itu setia dalam perkataannya dan setia dalam perbuatannya. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan mengenyangkanku seumur hidupku. Tuhan itu sangat baik. Ayat yang ke-14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Luar biasa. Manusia itu cenderung berteman kepada orang kaya, dan manusia itu cenderung berteman dengan orang yang punya jabatan besar, wali kota, kepala dinas, kepala bank. Tapi kalau orang yang jatuh, bangkrut, orang miskin, pasti menjauh sekali. Tapi coba kalau dia jadi gubernur, dia jadi bupati, dia jadi kepala dinas, dia jadi kepala bank, banyak yang mendekat. Keluarga yang jauh sekalipun akan berkata, oh saya punya keluarga Bapak A, saya punya keluarga Bapak B, padahal sudah jauh. Tetapi Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Wow. Saudara, kalau mungkin saudara ada di posisi ini, bangkit imanmu, cari Tuhan, datang ke gereja, terus setia. Janjinya ya dan amin. Janji manusia biasanya waktu di kampanye banyak janjinya, tapi kalau sudah jadi muncul kalau 70%, 50% dari janjinya, tapi Tuhan 100% Dia tepati. Ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
ketika kami tertunduk malu, banyak orang mulai menghakimi kami. Oh, pendeta Fani yang salah, pendeta Kristin yang salah. Tunggu waktu kemudian, yang berontak di kami dia punya tangan terbakar, sampai dengan mukanya terbakar. Bapak yang mengata-ngatain kami, mempermalukan kami, ada yang meninggal, beberapa yang meninggal. Kejadian seperti Bapak Ahok, beberapa yang meninggal, kami alami. Dan saya selalu katakan, Bapak Ahok saja, dia sudah menceraikan istrinya, masih Tuhan tolong. Apatah lagi kami yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan penuh dengan pengasih dan penyayang. Orang yang tertunduk malu tidak selamanya Tuhan luaskan supaya kita tahu siapa yang mengangkat kita. Kadang-kala Tuhan membiarkan kita dipermalukan supaya Tuhan membuat kita, oh terima kasih Tuhan, ternyata Engkau yang mengangkat saya. Waktu saya banyak uang, banyak orang yang dekat. Tapi ketika saya bangkrut, orang-orang yang mendekat semuanya menjauh. Hanya satu pribadi yang mendekat, dia adalah Yesus Kristus. Jadi orang yang tertunduk malu pun dia angkat kita. Dia mempromosikan kita. Dia menaikkan martabat kita. Dia menaikkan nama baik kita, nama besar kita. Ayat 15, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Saudara, itulah yang saya katakan tadi. Tuhan kadang-kala sengaja supaya kita belajar berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan langsung memberikan makanan, langsung memberikan promosi, langsung memberikan jabatan, banyak orang Kristen lupa diri. Tetapi Tuhan memberikan pada waktunya. Dan Tuhan tidak ada sistem penghematan anggaran, tidak. Tuhan yang kita sembah, negara-negara Amerika, Cina, negara besar berduit, tapi mereka masih melakukan penghematan anggaran. Tapi Tuhan di surga, Tuhan tidak pernah miskin. Tuhan tidak pernah turun keuangannya. Tuhan tidak pernah, keuangan surga melemah, tidak. Tetapi kita lihat dari zamannya dulu, rupiah kadang-kala menguat, kadang-kala melemah. Tapi surga tidak ada istilah yang seperti itu. Ya. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ayat 16 ini luar biasa. Engkau akan membuka tanganmu. Wow. Tuhan selalu terbuka tangannya untuk menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
ketika saya mau dibunuh di lokasi ini ada drum di belakang saya sementara main drum, Bapak yang mau membunuh saya, tangannya sudah ada di leher saya. Ternyata firman Tuhan yang berkata, tidak sehelai rambut saya yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Orang yang saya layani dari agama seberang, tetapi itu adalah karena provokasi dari pimpinan daerah saya yang lama. Karena saya dulu bukan gereja GBI, bukan gereja organisasi denominasi yang lama. Karena provokasi, karena iri hati, bayangkan, karena uang, bantuan dari pemerintah maunya dibagi-bagi, padahal sudah jelas tercatat untuk pembangunan gereja. Jadi akhir zaman ini memang sudah di depan mata. Engkau yang membuka tanganmu, saudara, sampai detik ini dan sampai kiamat, sampai kekal, tangan Tuhan selalu terbuka. Coba saudara minta tolong ke wali kota, 20 kali dia tolong, ke 21 kali, 31 kali dia suruh satpam usir kau. Mau siapapun orang kaya, paling tinggi 10 kali, 20 kali dia tolong, pasti ke 21 dia usir kau. Tetapi Tuhan selalu terbuka menolong kita. Tuhan selalu terbuka menolong kita. Raja Daud sudah mengalami pertolongan Tuhan. Saul mau membunuh dia berulang-ulang, tetapi tangan Tuhan menolong dia. Anaknya Absalom mau membunuh dia, Tuhan selalu menolong Daud. Banyak orang berperang mau membinasakan Israel, tetapi Tuhanlah yang menolong bangsa pilihan Tuhan. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Wow. Segala yang hidup. Kalau program pemerintah makan gratis, anak-anak sekolah, tapi program surga ternyata mengenyangkan segala yang hidup. Mau 8 miliar, mau hampir 9 miliar kenyang. Banyak orang yang mati karena kekenyangan. Betul tidak? Banyak orang yang mati karena kekenyangan. Karena ini bukti pemeliharaan Tuhan. Yang Tuhan kasih makan seluruh dunia. Amin. Hebat tidak? Hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Seluruh dunia Tuhan kasih makan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bahkan cuma 6 hari bro. 6 hari. Sampai detik ini sudah ribuan tahun dunia ini berdiri. Makanan tidak habis-habis. Ya penjual ikan nelayan banyak yang jadi kaya. Harus bersyukur karena Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut. Ayat 18. Ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setianya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dunia sekarang banyak yang tidak adil. Banyak yang teriak, di mana keadilan? Di mana? Tapi Tuhan adil dalam segala perbuatan. Ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya.
Jadi berseru saja. Saya mau ajari kita dan mari kita berseru sama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami pendeta Fani, pendeta Christine. Kami banyak kebutuhan untuk pelayanan. 200 gereja kebutuhan kami. Tuhan pasti menolong dan mengadakan pada waktunya. Ya, jangan waktu kita ya, waktunya Tuhan. Ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka yang minta tolong, dan menyelamatkan dia. Jadi ternyata Tuhan terharu. Saudara, anak saya kalau dia membujuk saya, Ibu Gembala seringkali, ya habis dia bilang, iya Mama cantik, terharu sekali Ibu Gembala. Ini Mama cantik, saya kasih minum di Mama cantik. Apatah lagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Amin. Mari kita berseru kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya penyelamat. Ayat yang ke-20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jadi Tuhan benci dengan kejahatan, tetapi orang yang mengasihinya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan menolong, menopang. Tuhan tidak mempermalukan selama-lamanya. Mungkin hanya 1-2 bulan, tapi Tuhan angkat jauh dari orang mempermalukan kita. Rasa malu yang kita alami beberapa bulan tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan cari, inilah yang Tuhan rindukan, inilah yang Tuhan mau. Tuhan rindukan orang Kristen ada enggak puji-pujian? Kami bersyukur, kami dimulai dari tidak ada jiwa, kami masih bisa makan dengan kenyang sampai hari ini. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi ternyata kuota pujian kita Tuhan catat di sorga. Cukup nak kuota pujian kita, atau cuma 1-2 kalimat? Aduh, secapek sepu mulut ini, sudah lelah saya memuji Engkau. Jadi pujian itu ada 2 jenis. Pujian lewat, pujian seperti terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah menolong, dan puji-pujian lewat lagu. 2 versi besar, dan juga lewat penyembahan kita. Makanya kami selalu mengajari jemaat, ada penyembahan, terima kasih Tuhan, haleluya, itulah pujian. Mari kita berdoa. Tuhan berkati semua pemirsa di channel YouTube ini, karena mereka dengan setia mendengarkan firman-Mu. Dan sekali lagi Tuhan mau kita mendirikan pendoa syafaat untuk berdoa bagi bangsa ini. Semakin kuat kita berseru, semakin banyak kita mendoakan pemimpin di negara kita ini, pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, dan seluruh setingkat menteri. Kita berdoa bagi seluruh gubernur yang baru terpilih, baru dilantik, wali kota, bupati, dan semua TNI Polri, pimpinan-pimpinan yang ada. Dan kami berdoa secara khusus, yang selalu like, yang selalu komen, kami memberikan nilai 7, tapi Tuhan memberikan nilai 10, apatah lagi menonton sampai habis dan mempraktikkan firman Tuhan. Haleluya, amin.